Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu namanya satu persatu. Baik, dengarkan namanya satu persatu ya. Ibu akan mengabsennya. Fitri Syawalia, Sarni Alexandra, Ismianti. Oke, baik. Hadir semua ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita masuk di kepala kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, ketepnya pimpin doanya. Oke, alhamdulillah. Baik, kita akan beralih ke pembelajaran kita, yaitu pembuatan kerah kemeja. Sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara pembuatan kerah kemeja, di sini ada yang pengertian dari kerah kemeja itu sendiri. Ada? Baik. Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan apa sih itu kerah kemeja. Kerah kemeja adalah kombinasi dua kerah, yaitu kerah berdiri dan kerah setengah berdiri. Kerah kemeja biasa ditemukan pada kemeja pria dan dapat pula digunakan pada jaket dan pakaian wanita. Jenis kerah ini dua bagian, yaitu bagian kerah dan bagian penegak. Kaki kerah biasa digunting terpisah atau biasa sejalan dengan kerah. Oke, baik. Kita beralih ke karakteristik kerah kemeja. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, halus, tidak berkerut, dan tepi jahitan luar tidak terlihat dari sisi baik. Yang kedua, memiliki garis dan bentuk yang runcing dan simetris. Yang ketiga, pas di daerah leher, tidak renggang dan tidak berkerut. Dan yang keempat, diproses dengan baik agar membentuk dengan bagus. Baik, selanjutnya kita beralih ke macam-macam kerah kemeja. Adapun macam-macam kerah kemeja yaitu yang pertama, button dan collar. Button dan collar adalah model kerah dengan kancing di kedua. Kemeja berkerah jenis ini biasanya dikenakan dengan dasi. Yang kedua, cloth rounded collar adalah model kerah yang tinggi dan ujungnya berbentuk setengah lingkar. Yang ketiga, pin collar adalah kerah yang kedua daun kerahnya dihubungkan dengan menggunakan peniti yang cukup besar.
Yang keempat, tep kola adalah kera yang terdapat semacam lidah kecil di antara kedua daun kera agar lebih rapi. Kera ini janggal bila dikenakan dengan tanpa dasi. Yang kelima, striped turn down collar Striped turn down collar adalah kera yang bentuknya mirip model button down collar, namun tidak berkancing di kedua ujungnya. Ujung daun keranya ada yang turun sampai cm dan 6 cm. Dan yang terakhir, wings collar adalah kera dua ujungnya berbentuk segitiga kecil dan biasa dikenakan bersama dasi dan kupu-kupu. Sebelum kita beralih ke pembelajaran kita tentang langkah-langkah menjahit fragmen kerah kemeja, Ibu mau tanya dulu, apakah yang Ibu jelaskan tentang pengertian kemeja, karakteristik, dan macam-macam kerah kemeja itu sendiri sudah dipahami atau belum? Sudah? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara atau langkah-langkah menjahit fragmen kerah kemeja. Sebelum kita mengetahui langkah-langkahnya, terlebih dahulu kita mengetahui apa aja sih alat-alat atau bahan yang diperlukan. Di sini ada yang tahu alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat fragmen kerah kemeja. Oke Fitri, apa? Ya, betul. Betul. Ada yang lain? Oke. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam menjahit fragmen kerah kemeja yaitu yang pertama, meteran. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, bantalan bahu. Yang keempat, benang. Yang kelima, kapur jahit. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, setrika. Yang ke-8, meja setrika. Yang ke-9, gunting benang. Yang ke-10, mesin jahit. Nah, selanjutnya kita beralih ke pola badan kemeja. Bisa kita lihat sendiri pada gambar, yaitu ada keterangannya. Lidah untuk ditambahan lipatan kancing dengan 2 cm. Selanjutnya, berikan tambahan kampu khusus untuk bagian depan, yaitu 3-4 cm. Selanjutnya, kampu keliling untuk bagian pola badan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyelesaian. Oke, baik.
Selanjutnya yaitu menyiapkan pola kerak kemeja. Semua lihat, di sini ada pola kerak kemeja. Di sini ada dua macam polanya, yaitu yang gambar pertama itu dia bagian penegaknya dengan kerak setengah tegaknya itu berpisah. Sedangkan di gambar kedua itu di bagian penegak dengan kerak setengah penegaknya itu dia bersambung. Oke, sampai di sini sudah paham tentang cara pembuatan pola kerak kemeja. Sebelum kita beralih ke kerak sambungan, karena ibu tidak akan melanjutkan pembelajaran kita kalau masih ada yang tentang bagaimana cara pembuatan pola kerak kemeja itu sendiri. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Selanjutnya, menjahit kerak kemeja sambungan. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, rekatkan lapisan dalam atau interfacing pada bagian buruk kerak bawah. Stik kerak pada bagian kerak bawah dengan bagian baik bertemu. Dan membiarkan pinggiran leher tetap bebas. Kampu dipangkas rapi kurang lebih setengah senti atau 0,5. Selanjutnya kita beralih ke cara agar ujung kerak tetap lancip. Di sini ada yang tahu caranya atau ada yang pernah praktek-praktekkan caranya menjahit sesuatu apapun itu selain kerak atau pinggiran baju yang bisa kita mau kita jadikan ujungnya tetap lancip? Ada yang pernah jahit? Oke, baik. Kalau belum, di sini kita ketahui yang pertama yaitu siapkan 2 helai benang. Pastikan benang tersebut ditetapkan tepat pada ujung kerak. Yang kedua, pastikan pula benang yang disisipkan pada ujung kerak tersebut ikut terjahit dengan kerak kemeja. Gunakan fitur pada mesin jahit untuk mengunci posisi benang. Setelah selesai menjahit, kemudian kampu diposisikan tetap jangan sampai memotong jahitannya. Selanjutnya, balikkan kerak sambil memegang benang, kemudian tarik benang tersebut secara perlahan. Setelah itu, ujung kerak berbentuk, benang bisa dilepaskan. Oke, kita beralih kembali ke pembuatan keraknya, yaitu sisipkan kerak di antara kedua kaki kerak dengan bagian balik saling bertemu. Pangkas rapi dengan kampu jahitan, kemudian kerak dibalik ke bawah. Selanjutnya, stik bagian kaki kerak yang memiliki interfacing ke dalam pinggir
kerah leher kemeja. Sesuaikan garis jahitannya, lalu setrika dengan kampu jahit, membalik ke atas. Balikkan ke dalam kampu jahit ke kaki kerah, lalu tindas atas pada garis jahitannya. Dilanjutkan dengan stik keliling kaki kerah dekat dengan sambungan jahitan kerahnya. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara menjahit kerah kemeja tanpa sambungan. Kan kita tadi sudah bahas tentang bagaimana sih cara menjahit kerah kemeja yang mempunyai sambungan. Dan di sini apakah sudah paham semua tentang bagaimana cara menjahit kerah kemeja yang mempunyai sambungan? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham. Baik, kita beralih ke menjahit kerah kemeja tanpa sambungan. Adapun langkah-langkahnya yaitu untuk kerah kemeja tanpa sambungan, sebagian proses sama dengan kerah kemeja dengan kaki kerah. Yaitu yang pertama, rekatkan lapisan dalam interfacing pada bagian buruk kerah kemeja. Yang kedua, lipat dan stik salah satu kerah bagian leher yang terdapat jahitan. Yang ketiga, gabungkan dengan bahan baik bertemu baik, kemudian di stik atau dijahit sesuai dengan tanda pola atau sama seperti sebelumnya bagian lancip kerah menggunakan bantuan benang. Yang keempat, kampu dipangkas kurang lebih 0,5 atau setengah senti, kemudian dicekris dan dibalik. Yang kelima, kemudian kerah ditindas sekeliling. Dan yang terakhir, pasangkan kerah pada bagian badan. Oke, baik. Materi pada pembuatan kerah kemeja kita pada hari ini telah selesai. Bagaimana? Apakah Ananda semua sudah paham bagaimana cara pembuatan kerah kemeja itu sendiri? Atau sudah bisa membedakan bagaimana cara membuat kerah kemeja yang mempunyai sambungan dengan kerah kemeja sambungan? Oke, baik. Kalau sudah paham semua, kita akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali pada minggu depan dengan pembelajaran kita yang lebih baik, dengan materi yang baru. Oke, kita cukupkan ya untuk hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi